Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anakku yang saleh salihah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata. Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian masih bisa belajar dengan giat dan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang saleh-salihah, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis. Materi kita akan mempelajari cara membaca, arti dan juga kandungan yang ada di dalam surat Al-Balad ayat 13 sampai 20. Ya. Ini pertemuan yang ketiga dari surat Al-Balad. Yang pertama ayat 1 sampai 7, kedua ayat 8 sampai 12, dan ketiga ayat 13 sampai 20. Untuk lebih paham tentang ayat 13 sampai 20, silakan disimak kembali materi pelajaran yang sudah Ustadz sampaikan pada pelajaran ke-5 dan ke-6. Ya, ke-5 dan ke-6. Supaya pemahaman kita tentang surat Al-Balad ini benar-benar pemahaman yang bagus, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Balad. Baik, anak-anak yang saleh-salihah, ya, kita belajar membaca terlebih dahulu ayat 13 sampai 20. Perhatikan masalah hukum-hukum tajwidnya. Seperti biasa, kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik bacaan Ustadz. Nanti kalian baca di rumah dengan memperhatikan bacaan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Nah, seperti itu cara membaca ayat 13 sampai 20. Sekarang kita coba jelaskan per ayat, ya, dengan bacaan tajwid yang ringkas.
Perhatikan ayat 13. Fakku raqabah. Tak marbutoh, ini tak yang bulat. Kalau disukun atau diwakofkan, dimatikan, maka ini menjadi hak suaranya. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Au ito. To ini huruf qalqalah, jadi ada pantulan di sini. Au it'amu fi ini ikhfa, tanwin bertemu fa. Yaumin dzi ini juga ikhfa, tanwin kasrotain bertemu zal. Masghobah, ya, kita ulang lagi. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Mas ini tipis ya, karena banyakkan salah, ini tebal ya, karena mengikuti irama dan enaknya dengan tebal sehingga banyak salah. Jadi masghobah itu salah. Fi yaumin dzi masghobah. Yatimah dza maqrabah. Nah, ini fathatain, tanwin bertemu zal, ikhfa. Kemudian qaf ini huruf qalqalah, mantul. Maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Tak ini bukan huruf qalqalah, jadi tidak mantul ya. Jangan sampai dipantulkan. Matrobah. Ini tanwin fathatain ketemu zal, ini juga bacaan ikhfa. Summa. Nah, ini perhatikan. Idgham. Ya, summa mim tasdid atau bacaan gunnah, bukan idgham ya, gunnah. Bacaan gunnah. Summa dengung. Dengung panjang 3 ketukan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, perhatikan mat tabi'inya itu panjangnya harus sama, 2 ketukan, 2 ketukan, 2 ketukan semua ya. Kalau ini 3 ketukan, bacaan gunnah, mim tasdid, yang satunya nun tasdid ya. Kita ulang lagi ayat 17. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Wa tawasaw bil marhamah. Sawnya ini pendek. Kemudian ayat 18. Ulaika ashabul maimanah. Nah, ini mat wajib. Ya, mat wajib ini panjang. Mat wajib yang harus dibaca panjang, 6 ketukan. Kenapa panjang? Karena di sini ada huruf mat ketemu hamzah dalam satu kalimat. Maka hukumnya wajib. Ulaika panjang. Ulaika, dan perhatikan u-nya ini pendek ya. Waw ini dianggap tidak ada, jadi pendek. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Selanjutnya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Yang perlu diperhatikan di sini, yang banyak salah kita jumpai, hum ini izhar ya, jelas. Hum ashabul, jadi jangan didengungkan. Bi ayatina hum salah. Ini izhar jelas, nampak mimnya dan baca jelas. Bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum
sodah. Nah, ini juga mim sukun ketemu nun. Nah, ini juga izhar, jelas ya. Jelas. Sodah, narun tanwin ketemu mim. Ini dhammatain ketemu mim. Ini bacaan idgham bi gunnah. Jadi masuk dengan dengung. Narum sodah. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Nah, Nabi sallallahu. Baik, coba kita ulang dari ayat 13 sampai 20. Kita baca sama-sama ya, diikuti di rumah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Silakan dibaca sendiri di rumah, diulang minimal 3 kali. Sekarang kita belajar makna dan kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Sebelum kita masuk ke ayat 13 sampai 20 ya, maka kita jelaskan secara singkat kandungan ayat dari surat Al-Balad ayat 1. Jadi di ayat yang ke-1 sampai ke-3 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya Allah bersumpah dengan kota Makkah, yang di situ menunjukkan keutamaan kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Mekah. Karena dengan keberadaan Nabi SAW ini mau nambah kemuliaan kota Mekah. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi SAW, kota Mekah yang tadinya kota syirik menjadi kota tauhid, yang penduduknya semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah juga bersumpah demi bapak dan anaknya, ya, demi induk dan anaknya. Bagaimana manusia ini yang berasal dari satu kemudian berkembang biak. Tentunya ini juga menunjukkan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semua untuk mengabarkan kepada manusia bahwa Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang susah payah. Ya, kita diciptakan Allah dalam keadaan susah payah. Untuk mendapatkan segala sesuatu di bumi ini, kita harus bekerja terlebih dahulu. Dan bekerja tentunya capek, susah payah. Itulah Allah ciptakan kehidupan kita. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang kafir. Ya, ketika mereka diberi atau keadaan orang-orang yang ingkar pada nikmat-nikmat Allah. Ketika mereka diberi kenikmatan yang berupa badan yang sehat, mereka sombong sehingga mereka menganggap bahwasanya dia yang paling kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Contoh yang nyata yaitu Fir'aun. Ya, contoh yang nyata dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah yaitu Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ini Allah beri kenikmatan yang sangat banyak dari kekuasaan, kekuatan dan lain sebagainya. Dia sombong. Dia mengira bahwasanya Allah tidak bisa mengalahkannya, sehingga dia menganggap dirinya adalah Allah, dia adalah Tuhan. Maka Allah binasakan Fir'aun dengan ditenggelamkan di laut. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang kafir. Begitu juga dengan orang-orang yang diberi keluasan rezeki, yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap nikmat Allah, sehingga dia sombong dengan rezeki yang dia miliki.
Ya, dia menganggap bahwasanya dirinya bebas melakukan apapun dengan rezeki atau dengan uang yang dia miliki. Tidak ada orang yang bisa menghalangi untuk membelanjakan apa yang dia inginkan sesukanya. Ya. Contoh yang nyata yaitu Qarun. Bagaimana Allah beri kepada dia harta yang melimpah, sampai kunci gudang yang digunakan untuk menyimpan harta bendanya ini harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Ini menunjukkan akan banyaknya harta Qarun. Dia sombong, ya, dia sombong. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, akhirnya Allah tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya, ditelan bumi sehingga tidak tersisa apapun. Ini balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah jelaskan pada ayat berikutnya, ayat 8, 9 dan 10 ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini berbagai macam kenikmatan, di antaranya 2 mata, kemudian 2 bibir, lisan yang dengannya kita bisa melihat, bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Ya. Falaqtahamal aqabah. Nah, ini ayat 11 dan 12. Tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Maksudnya apa? Maksudnya mereka semua dengan kenikmatan yang telah Allah berikan itu tidak mau memanfaatkannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, baik dengan berinfak atau dengan yang lainnya. Falaqtahamal aqabah. Dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ini adalah sebuah perumpamaan untuk berinfak di jalan Allah. Karena berinfak di jalan Allah itu berat. Ya, berat. Seperti mendaki jalan yang menanjak lagi terjal atau susah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, yaitu fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matqabah. Ternyata inilah jalan-jalan yang mendaki dan susah tersebut. Yang pertama yaitu melepaskan budak dari perbudakan, membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Ini juga berat, ya. Karena harus mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli seseorang kemudian dibebaskan begitu saja. Ini membutuhkan tekad yang kuat, ya. Kemudian keikhlasan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya, di hari yang kebanyakan manusia kelaparan. Seperti ya ketika ada menyebar virus misalnya, ya, seperti Covid kemarin, ya kita ketahui ekonomi sudah amburadul ya. Kemudian banyak orang kelaparan. Kenapa? Karena tidak bisa kerja, jualan pun juga tidak laku. Di saat itulah kita diuji. Ya, ketika memberi makan di hari-hari tersebut, di mana banyak ya manusia yang mulai bangkrut misalnya, atau banyak gagal panen. Ya, di hari tersebut ini berinfak itu sangat berat. Kenapa? Karena kita juga merasa khawatir kalau kita juga kelaparan di waktu itu. Nah, jadi infak di waktu itu seperti mendaki gunung yang jalannya terjal bebatuan. Atau memberi kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ya, zamakroba. Anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya, sedangkan dia belum mencapai umur balik. Itu yatim. Yang meninggal adalah ayahnya. Kalau yang meninggal ibunya itu belum bisa dikatakan yatim. Ya, menurut pendapat sebagian ulama. Jadi yang dimaksud dengan yatim adalah anak yang belum mencapai usia balik dan dia ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, memberi makan anak yatim ini juga berat. Au miskinan dza matrobah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya, yang sangat fakir itu dia tidak memiliki makanan yang bisa dia makan ataupun yang dimakan keluarganya di hari itu. Ya, jadi memang tidak ada yang dimakan. Matrobah. Jadi benar-benar miskin. Jadi inilah
Ya, inilah yaitu al-aqobah, yaitu jalan yang mendaki lagi sukar, ya, melepaskan budak dari perbudakan, memberi makan di hari kelaparan, membantu memberi makan pada anak yatim atau pada fakir miskin. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Dan dia, yaitu orang-orang yang ingkar tersebut, ya, tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka tidak mau membebaskan budak, mereka tidak mau berinfak, mereka tidak mau menyantuni anak yatim, mereka juga tidak mau memberi makan fakir miskin, padahal mereka memiliki kenikmatan yang sangat banyak, keluasan rezeki. Mereka juga tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hal-hal yang Allah perintahkan untuk mengimaninya, yaitu rukun iman yang ada 6. Ya. Mereka tidak mau nasihat-menasihati dalam kesabaran, ya, dan juga saling berpesan untuk kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, padahal orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, kemudian saling beramal, kemudian beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran, saling berpesan untuk berkasih sayang, mereka itu adalah golongan kanan, dan golongan kanan kelak akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Adapun orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, orang yang tidak mau beriman dengan rukun iman, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat, jadi tidak bisa keluar dari neraka tersebut selama-lamanya. Ini balasan bagi orang-orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada para rasul, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mereka juga tidak mau beramal soleh. Maka orang-orang seperti itu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditutup neraka tersebut sehingga tidak bisa keluar dari neraka tersebut selama-lamanya. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi anak-anak yang soleh-solehah, kandungan dari surat Al-Balad tersebut, yang pertama, ya, ini dari ayat 1 sampai 20, kemuliaan kota Mekah karena di dalamnya terdapat Ka'bah. Ini ayat yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan kota Mekah. Yang pertama, karena di dalamnya terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam, serta dilahirkan dan diutus di kota tersebut manusia yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, taat dan amal soleh dapat menjadikan seorang muslim terbebas dari berbagai kesulitan. Ya, kalau kita ingin terbebas dari kesulitan, maka kita harus taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, terutama yaitu sholat yang wajib, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Setelah bisa sholat 5 waktu, silakan, ya, kerjakan amal-amal soleh yang lainnya, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, uang yang dipakai untuk maksiat itu akan merugikan dirinya dan akan habis sia-sia. Jadi kalau uang itu adalah rezeki dari Allah, ya. Kemarin di pelajaran adab kita sudah belajar tentang bentuk syukur. Di antaranya yaitu memanfaatkan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang termasuk syukur yaitu meninggalkan maksiat. Jadi uang yang dipakai untuk maksiat berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan merugi dan uangnya akan habis sia-sia. Berbeda dengan uang yang dipakai untuk berbuat taat kepada Allah, untuk menolong fakir miskin, memberi makan anak yatim misalnya, maka ini akan berbuah pahala dan akan kita rasakan pahalanya di hari kiamat kelak. Ya. Berbeda dengan dibuat maksiat. Yang keempat, Allah Maha mengetahui setiap perbuatan dan ucapan manusia. Setiap perbuatan, setiap ucapan yang kita ucapkan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu kita harus berbuat yang baik, dan ucapan yang kita ucapkan harus ucapan yang baik. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya. Dan setiap ucapan, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat, dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula, kejelekan maka akan mendapatkan kejelekan. Yang kelima, kedua mata, mulut, dan bibir serta anggota tubuh lainnya adalah ciptaan Allah dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk mensyukurinya, kita manfaatkan semua anggota tubuh kita untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang berupa maksiat dan dosa-dosa. Yang keenam, setiap muslim wajib mempelajari Islam agar dia mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Kita sebagai muslim, ya, anak-anak yang saleh-salehah, kita wajib belajar Islam. Karena Islam ini agama yang paling mulia, ya, satu-satunya agama yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mempelajarinya supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita amalkan, yang buruk ya kita tinggalkan. Ketujuh, berbuat baik kepada fakir miskin dan anak yatim dengan memberikan bantuan makanan atau yang lainnya. Kita bantu dengan berupa makanan, atau dengan uang, atau dengan pakaian, atau dengan menyekolahkan, atau yang lainnya. Banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu fakir miskin dan juga anak yatim. Kedelapan, setiap anak dan setiap muslim wajib beriman dengan rukun iman. Ya, rukun iman ada 6. Satu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Keenam, beriman kepada takdir Allah. Wajib kita mengimani rukun iman. Kemudian beramal soleh, ya. Kemudian saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan senantiasa bersabar. Kesembilan, 4 sifat di atas akan memasukkan kita kelak ke dalam surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus beriman yang pertama. Kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kesabaran, dan juga saling menasihati dalam kasih sayang atau dalam kebenaran. 10, orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh kelak akan diazab di neraka. Ini bahaya. Ya, kalau kita diazab di neraka, maka celakalah kita semua. Waliyadzubillah. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tentunya itu semua harus kita iringi dengan usaha supaya kita masuk surga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan dan memperbanyak amal soleh yang sunnah dan lain sebagainya. Ya, itu isi kandungan dari surat Al-Balad secara umum dari ayat 1 sampai 20. Jadi surat Al-Balad ini ada 20 ayat, ya, ada 20 ayat. Baik, anak-anak yang saleh-salehah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Balad. Tentunya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain bisa kalian baca di buku paket yang ada pada kalian. Kemudian untuk tugas, silakan dikerjakan latihan halaman 21 dan 22. Ya, dikerjakan di buku paket halaman 21 dan 22. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.